Necessity's Mother. Bagaimana inovasi dan teknologi berkembang di masyarakat? Bab ke-13 dari buku Guns, Germ and Steel karya Jared Diamond berjudul Necessity's Mother membahas bagaimana inovasi dan teknologi berkembang di berbagai masyarakat di dunia. Diamond mengkaji faktor-faktor yang mendorong munculnya teknologi baru, penyebaran inovasi, serta hambatan yang dihadapi dalam proses ini. Ia menolak pandangan tradisional bahwa kebutuhan adalah ibu dari penemuan, dan justru menunjukkan bahwa banyak inovasi muncul bukan karena kebutuhan, tetapi melalui proses eksplorasi yang dipicu oleh faktor-faktor sosial dan lingkungan. Artikel ini merangkum gagasan utama dalam bab ini dan menggambarkan bagaimana kondisi sosial dan geografis membentuk perkembangan teknologi. Diamond mengawali bab ini dengan mengkritik gagasan umum bahwa kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Menurutnya, banyak inovasi dan teknologi muncul bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi melalui percobaan dan eksplorasi tanpa tujuan yang jelas pada awalnya. Misalnya, teknologi seperti mesin uap dan listrik pada awalnya tidak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan khusus, tetapi ditemukan secara bertahap melalui eksperimen yang akhirnya menemukan aplikasi praktis. Banyak inovasi terjadi sebagai hasil dari percobaan yang menghasilkan penemuan baru yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika inovasi tersebut terbukti berguna, masyarakat akan mengadopsi dan mengembangkan teknologi tersebut lebih lanjut. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah, tidak semua inovasi muncul dari kebutuhan. Banyak teknologi awalnya ditemukan melalui eksplorasi dan eksperimen tanpa tujuan praktis yang jelas. Diamond mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi dan teknologi dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor ini mencakup ukuran populasi, interaksi antar masyarakat, dan stabilitas politik dan persaingan antara masyarakat. 1. Ukuran populasi. Masyarakat dengan populasi yang lebih besar cenderung menghasilkan lebih banyak inovasi karena lebih banyak orang yang bisa berpartisipasi dalam proses kreatif dan eksperimental. Populasi besar juga memperbesar kemungkinan bahwa inovasi yang bermanfaat akan ditemukan dan diadopsi oleh orang lain. 2. Interaksi antar masyarakat. Kontak antar masyarakat memungkinkan transfer ide dan teknologi. Masyarakat yang terhubung dengan jaringan perdagangan atau peradaban lain cenderung lebih inovatif karena mereka terpapar ide-ide baru yang dapat disesuaikan atau dikembangkan lebih lanjut. 3. Stabilitas politik. Keamanan dan stabilitas politik memungkinkan masyarakat untuk mencurahkan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi daripada hanya fokus pada kebutuhan bertahan hidup. 4. Persaingan antar masyarakat. Kompetisi mendorong masyarakat untuk mengembangkan teknologi baru untuk mengungguli pesaing mereka, terutama dalam hal militer dan ekonomi. Persaingan ini dapat mencakup persaingan antar negara, kerajaan, atau kelompok sosial dalam masyarakat yang sama. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah faktor-faktor seperti ukuran populasi, interaksi antar masyarakat, stabilitas politik, dan persaingan berperan besar dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Diamond juga menjelaskan bahwa penyebaran teknologi tidak selalu terjadi secara merata atau seketika. Teknologi yang muncul di satu wilayah seringkali menyebar ke wilayah lain melalui perdagangan, penaklukan, atau migrasi. Namun, teknologi ini seringkali harus sesuai dengan kondisi lokal sebelum bisa diterima dan digunakan secara efektif di wilayah baru. Sebagai contoh, teknologi pembuatan besi pertama kali muncul di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Afrika, Eropa, dan Asia. Namun,
Setiap wilayah mengadaptasi teknologi ini sesuai dengan sumber daya yang ada, kebutuhan sosial, dan struktur masyarakat mereka. Diamond menekankan bahwa keberhasilan penyebaran teknologi tergantung pada bagaimana suatu masyarakat dapat menyesuaikan teknologi baru ini agar sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan mereka. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah teknologi seringkali menyebar melalui perdagangan atau migrasi, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar dapat diterima dan diadopsi secara efektif. Diamond menjelaskan bahwa ada banyak hambatan yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan perkembangan teknologi dalam masyarakat tertentu. Beberapa hambatan ini termasuk keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan keterisolasian geografis. 1. Keterbatasan sumber daya. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke sumber daya penting seperti logam atau energi akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan teknologi yang bergantung pada bahan-bahan tersebut. Misalnya, masyarakat yang tidak memiliki akses ke besi tidak akan bisa mengembangkan teknologi metalurgi. 2. Resistensi budaya. Kadang-kadang, masyarakat menolak inovasi baru karena alasan budaya atau agama. Inovasi yang bertentangan dengan nilai-nilai atau kepercayaan masyarakat seringkali ditolak atau dianggap tidak sesuai. 3. Keterisolasian geografis. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang terisolasi seperti pulau terpencil atau daerah pegunungan lebih sulit mengakses inovasi dari masyarakat lain. Keterisolasian ini membatasi interaksi antar masyarakat dan memperlambat penyebaran teknologi. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah hambatan terhadap inovasi berasal dari keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan keterisolasian geografis yang memperlambat atau menghentikan perkembangan teknologi dalam masyarakat. Sebagai contoh, Diamond menguraikan perkembangan teknologi pertanian di Eurasia. Karena benua Eurasia memiliki orientasi timur barat yang memudahkan penyebaran tanaman dan hewan, teknologi pertanian berkembang dengan cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Kontak antar peradaban di Eurasia yang didorong oleh jaringan perdagangan juga mempercepat transfer teknologi, seperti penggunaan alat pertanian, sistem irigasi, dan teknik penyimpanan makanan. Berkat ukuran populasi yang besar dan interaksi yang intensif, Eurasia menjadi tempat berkembangnya inovasi pertanian yang kompleks dan teknologi pendukungnya. Penyebaran teknologi ini meningkatkan produksi pangan, yang kemudian mendukung populasi yang lebih besar dan memperkuat peradaban di wilayah ini. Poin utamanya adalah inovasi pertanian di Eurasia berkembang dan menyebar dengan cepat karena kontak antar peradaban, jaringan perdagangan, dan ukuran populasi yang besar. Diamond menekankan bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak besar terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses ke teknologi baru seperti alat-alat logam, senjata, atau sistem transportasi yang lebih efisien dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan militernya. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mengontrol lebih banyak sumber daya, menguasai wilayah yang lebih luas, dan memperkuat struktur sosial mereka. Sebagai contoh, bangsa Eropa yang memiliki akses terhadap teknologi militer yang lebih maju, seperti meriam dan senjata api, mampu menaklukkan wilayah-wilayah yang belum memiliki teknologi tersebut. Teknologi ini memberi mereka keunggulan dalam persaingan global dan memungkinkan mereka untuk mengendalikan masyarakat lain dengan lebih efektif. Poin utamanya adalah teknologi baru memberikan keuntungan besar dalam hal kekuatan sosial, ekonomi, dan militer, memungkinkan masyarakat yang memilikinya untuk menguasai sumber daya dan wilayah yang lebih luas. Kesimpulannya adalah, bab Necessity's Mother dalam Guns, Germ, and Steel menguraikan bagaimana inovasi dan teknologi berkembang dalam masyarakat
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jared Diamond menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu muncul dari kebutuhan, tetapi seringkali dari eksplorasi dan eksperimen. Faktor-faktor seperti ukuran populasi, interaksi antar masyarakat, stabilitas politik, dan persaingan mendorong inovasi dalam masyarakat. Sementara hambatan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan keterisolasian geografis dapat memperlambat perkembangan teknologi. Teknologi yang berkembang memberi masyarakat yang memilikinya keunggulan dalam hal efisiensi ekonomi dan kekuatan militer, memungkinkan mereka untuk menguasai lebih banyak wilayah dan memperkuat peradaban mereka. Dengan menyoroti bagaimana teknologi dan inovasi berperan dalam sejarah manusia, Diamond menunjukkan bahwa perkembangan teknologi adalah hasil dari interaksi yang kompleks antar kebutuhan, lingkungan, dan interaksi sosial. Poin utama secara keseluruhan dalam bab ini adalah inovasi tidak selalu muncul dari kebutuhan, tetapi dari eksperimen dan kondisi sosial. Faktor-faktor seperti populasi, interaksi, stabilitas, dan persaingan mendorong inovasi, sementara hambatan geografis dan budaya dapat memperlambatnya. Teknologi memberi keuntungan besar dalam struktur sosial dan kekuatan ekonomi, memungkinkan masyarakat yang memiliki teknologi maju untuk menguasai wilayah dan sumber daya yang lebih luas. Terima kasih dan bersambung ke bab berikutnya.